Latihan ujian tertulis 4 USP SDMI mata pelajaran matematika. Nomor 1. Operasi hitung di bawah ini yang hasilnya paling besar adalah, nah ini yang A, 25 dikurang 15 ditambah, nah ini 20 dikali 10 itu 200. 25 dikurang 15, 10 ditambah 200, 210. Sedangkan yang B-nya 25 ditambah, nah 15 kali 20 itu 300. Dikurang 10 sama dengan 315. Yang C-nya 25 dikali 15, langsung dihitung aja. 25 dikali 15 itu 375. Lalu dikurang 20 ditambah 10 sama dengan 365. Nah, pilihan yang D-nya 25 kali 15. 25 dikali 15. 375 ditambah 20 dikurang 10 sama dengan 385. Nah, ini jawabannya ada di D, yang 385. Nomor 2. Hasil dari min 210 dikali 15 ditambah min 145. Nah, ini 200 min 210 dikali min 15, itu hasilnya positif ya. Dikali hasilnya 3150 ditambah min 145. Nah, 3150 ditambah min 145 itu 3005. Nah, ini jawabannya ada di A. Nomor 3. Pak Harun beternak ayam petelur. Pak Harun mempunyai 428 butir telur sisa kemarin. Nah, hari ini ayam-ayamnya bertelur sebanyak 1865 butir dan telah dijual sebanyak 956 butir. Nah, Pak Harun masih mempunyai telur sebanyak, nah ini sisa kemarin itu kan 428. Nah, ditambah dengan telur hari ini 1865. Lalu dikurang dengan 956 sama dengan 428 ditambah 1865 itu 2293 dikurang dengan 956 sama dengan 1337. Nah, jawabannya ada di D, 1337 butir. Nomor 4. Hasil dari akar kuadrat 676 ditambah akar kuadrat dari 289. Nah, ini akar kuadrat dari 676 itu 26 ditambah dengan akar dari 289 itu 17. Nah, jadi jawabannya adalah 26 ditambah 17, 43. Jawabannya yang C. Nomor 5. Nomor 5. Bak penampungan air berbentuk kubus dengan kedalaman 14 dm. Volume bak penampungan tersebut adalah, nah ini mencari volumenya tinggal dikali volumenya itu rusuk pangkat 3. Nah, ini kan kedalamannya sama dengan rusuk ya, berarti 14 dm dikali 14 dm dikali 14 dm sama dengan 2744 dm kubik. Nah, ini dm kubik ini sama juga dengan liter. Jawabannya ada di C. Nomor 5 jawabannya yang C.
Nomor 6. Kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 34, 68, dan 102 adalah, nah kita hitung, 34, 68, dan 102. Kita bagi 2. 34 dibagi 2, 17. 68 dibagi 2, 34. Nah, ini 102 dibagi 2, 51. Lalu kita bagi 2 lagi. 17 dibagi 2 nggak bisa, tetap kita tulis 17. 34 dibagi 2, 17. Nah, 51 dibagi 2 nggak bisa. Lalu kita bagi dengan 3. 17 dibagi 3 nggak bisa. Ini nggak bisa juga. Nah, 51 dibagi 3 itu 17. Nah, lalu kita bagi dengan 17. 1, 1, 1. Jadi KPK-nya itu, nah, 2 kali 2 dikali 3 dikali 17. 2 kali 2, 4. 12 dikali 17. Sama dengan 204. Jawabannya yang C. Nomor 7. FPB dari 450, 540, dan 810 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, nah kita cari FPB-nya. 450, 540, dan 810. Kita bagi dulu dengan 2. 450 dibagi 2 itu 225. 540 dibagi 2, 270. Nah, ini 810 bagi 2, 405. Nah, ini kita lingkarin karena semua bilangannya bisa dibagi dengan 2. Lalu kita bagi 2 lagi. 225 dibagi 2 itu nggak bisa. Nah, 270 bisa dibagi 2. 135. Nah, ini nggak bisa juga. Lalu kita bagi 2, udah nggak bisa, kita bagi 3. 225 dibagi 3 itu 75. 135 dibagi 3, 45. 405 dibagi 3, 135. Nah, ini bisa juga. Lalu kita bagi 3 lagi. 75 bagi 3, 25. Ini 15. Yang ini 45. Nah, ini bisa juga. Lalu kita bagi 3 lagi. Ini nggak bisa. Ini 5. Ini 15. Lalu kita bagi dengan 3 lagi. 25. 5. Ini 5. Lalu kita bagi 3, nggak bisa, bagi 5. 5, 1, 1. Nah, ini bisa membagi. Nah, ini udah cukup ya. Jadi FPB-nya itu sama dengan 2 kali 3 pangkat 2 dikali 5. Jawabannya ada di B. 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Nomor 8. Seorang pengusaha mebel akan mengirim paket ke toko langganannya. Di gudang pengusaha mebel tersebut tersedia 96 lemari, 120 meja, dan 180 kursi. Setiap paket berisi lemari, meja, dan kursi yang sama baik jenis maupun banyaknya. Nah, paket paling banyak yang dapat dikirim oleh pengusaha tersebut adalah, nah ini pemecahannya dengan mencari FPB dari ketiganya, yaitu 96, 120, dan 180. Kita cari FPB-nya. 96 bagi 2 itu 48. Ini 60, ini 90.
Kita lingkarin, bagi 2 lagi, 24, 30, 45. Kita bagi 2 lagi, 24 bagi 2, 12. Nah ini 15. Nah ini nggak bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi, 6. Nah ini nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 2. Kita bagi 2 lagi, 3, 15, 45. Lalu kita bagi 2 nggak bisa, kita bagi 3. 1, 5, 15. Nah ini bisa membagi semuanya. Nah ini udah cukup ya. Coba ini 1, 5, 5. Nah ini PB-nya jadi 2 kali 2 kali 3. Nah 2 kali 2, 4 kali 3, 12. Nah jadi jawabannya ada di B, 12 paket. Nomor 9. Bentuk paling sederhana dari 120 per 72 adalah, nah ini 120 per 72. 120 bisa dibagi 12, ini kelipatan 12. 72 juga dibagi dengan 12. 120 dibagi 12, 10. 72 dibagi 12, 6. Nah ini masih bisa disederhanakan lagi nih, dibagi 2, 5 per 3, atau sama dengan 1, 2 per 3. Jawabannya ada di B, 1, 2 per 3. Nomor 10. Bentuk pecahan biasa dari 0,875 adalah, nah ini 0,875 itu sama aja 875 per 1000. Nah, cara menyederhanakannya dengan membagi dengan, nah ini kelipatan 25 ya. Dibagi 25. Nah, ini 1000 dibagi 25 juga. 875 dibagi 25 itu hasilnya 35. 1000 dibagi 25, 40. Nah ini masih bisa dibagi 5 lagi nih. 35 dibagi 5, 7. 40 dibagi 5 itu 8. Jadi jawabannya adalah 7 per 8 yang C. Nomor 11. Perpustakaan Cinta Ilmu mengoleksi buku dongeng, sejarah, biografi, dan teknologi. Nah sebanyak 3/8 bagian dari buku tersebut berupa buku dongeng. Sebanyak 22,5% berupa buku sejarah. 0,25 bagian berupa buku biografi. Sedangkan sisanya berupa buku teknologi. Nah, urutan jenis buku dari yang paling banyak adalah, nah ini kita cari persentasenya dulu ya. Buku dongeng itu 3/8 bagian. Nah, harus kita kali 100%. Nah ini bisa dibagi 4, 25. Dibagi 4, 2. 3 kali 2, 75 dibagi 2, 37,5%. Nah lalu selanjutnya buku sejarah. Buku sejarah. Nah ini udah dalam bentuk persen, 22,5%. Lalu selanjutnya buku biografi. Biografi itu 0,25. Nah ini bentuk persennya 25%. Lalu buku teknologi. Buku teknologi sama dengan, nah buku teknologi ini kan sisanya ya. Berarti bisa ditulis 100% dikurang 37,5 ditambah 22,5 ditambah lagi dengan 25%. 100% dikurang 37,5 ditambah 22,5 ditambah 25.
itu 85%. Nah, jadi jawabannya 15%. Nah, ini persentase untuk buku teknologi 15%. Nah, sekarang urutan jenis buku dari yang paling banyak. Nah, dari yang paling banyak itu buku dongeng, lalu buku biografi, lalu buku sejarah, lalu buku teknologi. Jawabannya ada di A, buku dongeng, lalu biografi, buku sejarah, lalu buku teknologi. Jawabannya yang A. Nomor 12. Hasil dari 11 1/4 dikali 5 1/3 dibagi 25/12. Nah, ini langsung aja kita buat pecahan sederhananya. 11 1/4 itu 45/4. Dikali dengan 5 1/3 itu 16/3. Dibagi. Nah, ini langsung kita rubah aja menjadi perkalian dengan cara membaliknya. 12/25 sama dengan, nah ini 4, 16 ini 4. Nah, ini bisa dibagi 3, 15. Ini hilang. Nah, ini masih bisa dibagi 5, 3 dibagi 5, 5. Jadi hasilnya 3 kali 4, 12. Kali 12/5. Nah, 12 kali 12 itu 144/5. Nah, 144 dibagi 5 itu 14, dibagi 5 2. Sisanya 4. 44 dibagi 5 itu 8. 40. Sisanya, nah sisanya tinggal 4/5. Jawabannya 28 4/5. Nah, ini jawabannya yang D. Nomor 13. Panti asuhan Kasih Bunda mendapat sumbangan baju dari seorang donatur. Sebanyak 35% dari baju yang disumbangkan adalah baju bayi. Sebanyak 0,28 bagian baju balita. 6/25 bagian baju anak-anak. Dan sisanya baju remaja. Nah, berapa bagiankah dari semua baju yang disumbangkan merupakan baju remaja? Nah, ini bagian baju remaja sama dengan, nah 100% dikurang, nah ini 35% ditambah 0,28, lalu ditambah lagi dengan 6/25. Bisa ditulis 100% dikurang 35%. Nah, ini kan sama aja dengan 28% ditambah, nah 6/25 ini mau dijadiin persen. Nah, kita bisa dulu di sini 6/25 dikali 100%. Coret-coret 4. 6 kali 4 24%. Jadi yang 6/25 ini 24%. Jadi 100% dikurang, oh ini ditambah ya, 35 ditambah 28 ditambah lagi 24 itu 87%. Nah, ini jawabannya adalah 100% dikurang 87% itu 13%. Jawabannya ada di A, 13%. Nomor 14. Pak Gunadi memperbaiki pompa air merek ABC mulai pukul 7.24 dan selesai pada pukul 9.12. Kemudian Pak Gunadi memperbaiki pompa air merek XYZ mulai pukul 9.46 dan selesai pada pukul 11.25. Nah, waktu yang diperlukan Pak Gunadi untuk memperbaiki kedua pompa air tersebut adalah, nah ini kita hitung dulu
waktu untuk memperbaiki pompa ABC. Pompa ABC, yaitu dengan mengurangkan jam 9.12 dikurang dengan 7.24. Nah, itu sama dengan 0148. Nah, untuk waktu yang digunakan untuk memperbaiki pompa XYZ, nah, adalah 11.25 dikurang dengan 946. Nah, ini sama dengan 139. Nah, terus pertanyaannya, waktu yang diperlukan Pak Gunadi untuk memperbaiki kedua pompa. Nah, ini tinggal dijumlah aja nih. 148 ditambah 139. 8 tambah 9, 7. 4 tambah 3, 7, 8. Ini 02. Jadi waktunya 2 jam 87 atau 3 jam 27. Jawabannya ada di C, 3 jam 27 menit. Nomor 15. Bunita menerima kiriman beras sebanyak 25 karung dengan berat tiap karung 50 kg. Keesokan harinya Bunita dapat menjual beras sebanyak 8 kuintal. Nah, sisa beras yang masih tersedia adalah, nah, ini sisa beras. Sisanya sama dengan 25 dikali 50 kilogram dikurang 8 kuintal. Nah, 25 kali 50 kg itu 1250 kg dikurang 8 kuintal itu sama dengan 800 kg. Nah, jadi 1250 dikurang 800 itu 450 kg. Jawabannya ada di A, 450 kg. Nomor 16. Perhatikan sifat bangun datar berikut. 1. Mempunyai 2 pasang sisi sejajar. 2. Mempunyai 2 pasang sisi sama panjang. Yang ketiga, mempunyai 2 diagonal sama panjang. Yang keempat, mempunyai 2 simetri lipat. Nah, bangun datar yang mempunyai sifat-sifat tersebut adalah, nah, ini merupakan sifat dari persegi panjang. Jawabannya yang A. Nomor 17. Anissa mendapat tugas untuk membuat sebuah kerajinan. Ketentuan kerajinan tersebut sebagai berikut. 1. Berbentuk segitiga. 2. Terbuat dari kertas. 3. Tinggi segitiga 40 cm. Yang keempat, panjang alas segitiga yaitu 2 kali dari tinggi segitiga. Nah, luas kertas yang diperlukan Anissa untuk membuat kerajinan tersebut adalah, nah, ini membuat kerajinan berbentuk segitiga. Jadi luasnya itu, nah, kita hitung dulu, tingginya itu ada 40 cm. Alasnya 2 kali dari tinggi, berarti 2 kali 40 sama dengan 80 cm. Nah, luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya 80, tingginya 40. Sama dengan 40 kali 40. 1600 cm kuadrat. Nah, jawabannya ada di B, 1600 cm kuadrat. Nah, nomor 18. Perhatikan gambar berikut. Nah, keliling trapesium tersebut adalah, nah, ini kita menghitung keliling trapesium. Nah, ini sisinya 36 ditambah 26 ditambah sisi ini 56 cm ditambah lagi yang ini sama dengan yang ini 26 cm. 36 tambah 26 tambah 56 tambah 26 itu 144
cm. Nah, jawabannya ada di C, 144 cm. Nomor 19. Perhatikan gambar berikut. Bangun tersebut terdiri atas layang-layang dan jajaran genjang. Luas bangun tersebut adalah, nah ini kan ada 2 bangun ya. Berarti kita hitung luas yang ini dulu nih, layang-layang. Luas layang-layang sama dengan setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Nah, setengah kali diagonal satunya kita anggap ini 20 tambah 12. 32. Diagonal 2-nya yang ini 16 tambah 16. 32 juga. Ini coret-coret 16. Jadi 16 kali 32 itu 512. Nah, ini jadi luas layang-layang. Nah, lalu kita hitung luas jajar genjang, luas jajaran genjang. Luas jajaran genjang. Sama dengan, nah ini rumusnya alas kali tinggi. Alas kali tinggi. Alasnya 20 cm. Tingginya, nah ini tingginya 16 cm. Jadi 20 kali 16, 320. Nah, jadi luas gabungan berarti tinggal dijumlah. Luas jajaran, luas layang-layang 512 ditambah luas jajaran genjang 320. Jawabannya 832 cm. Jawabannya di D, 832 cm kuadrat. Nomor 20. Sebuah taman berbentuk persegi. Panjang sisi taman itu 60 meter. Di sekeliling taman akan ditanami pohon pinus. Jarak tanam antar pohon 3 meter. Nah, banyak pohon pinus yang dibutuhkan adalah, nah ini, panjang sisi taman itu 60 meter. Atau sisinya sama dengan 60 meter. Jadi keliling taman adalah 4 kali sisi. Atau 4 dikali 60 meter sama dengan 240 meter. Nih, karena jarak tanam 3 meter, maka pohon pinus yang dibutuhkan adalah, nah ini tinggal dibagi 240 meter dibagi dengan 3 meter sama dengan 80. Jadi jawabannya 80 batang yang D. Nomor 21. Perhatikan gambar berikut. Lingkaran di atas terbagi menjadi 6 bagian sama besar. Jika panjang jari-jari lingkaran adalah 21 cm, luas daerah yang diarsir. Nah, ini yang diarsir ada 4/6. Berarti kita cari luas daerah yang diarsir berarti 4/6 kali luas lingkaran, yaitu PR kuadrat. Kita masukin 4/6 dikali 22/7 dikali jari-jarinya tadi 21 kali 21. Nah, ini bisa dicoret 3. Ini dicoret 2, 2 dicoret 11. Jadi 44 dikali 21 sama dengan 924 cm kuadrat. Nah, ini jawabannya yang A. 22. Banyak rusuk dan titik sudut pada 5 segi 4 berturut-turut adalah, nah ini sudut, rusuk, dan sudut.
Nah, ini rusuknya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi rusuknya 8. Titik sudutnya ada 5. Jadi jawabannya 8 dan 5 yang B. 23. Perhatikan gambar berikut. Volume bangun ruang tersebut adalah, nah ini kan berbentuk prisma segitiga ya. Berarti volumenya itu luas alas dikali dengan tinggi. Nah, ini kan alasnya berbentuk segitiga. Jadi luas alasnya itu setengah alas kali tinggi. Alasnya 20 dan tinggi alasnya 15. Nah, lalu dikali dengan tinggi prisma yaitu 30. Nah, ini bisa dicoret jadi 10. 10 kali 15 kali 30. 4.500 cm kubik. Nah, jawabannya yang D. Yang D jawabannya 4.500 kubik. Nomor 24. Volume tabung di samping adalah, nah ini sama nih, mencari volume tabung. Rumusnya sama. Volume tabung sama dengan luas alas dikali dengan tinggi. Nah, alasnya kan berbentuk lingkaran, jadi luas lingkaran yaitu VR kuadrat dikali tinggi. 22/7 dikali jari-jarinya. Nah, ini diameternya 14. Berarti jari-jarinya dibagi 2, jadi 7. Dikali 7 dikali tinggi 18 cm. Jadi ini bisa dicoret, jadi 22 dikali 7 dikali 18. Itu hasilnya 2772. Nah, ini jawabannya yang D. 2772 cm kubik. Nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Nah, jika bangun di atas diputar sejauh 90 derajat searah jarum jam dengan titik pusat O. Nah, posisi bayangan bangun yang tepat adalah, nah ini saya udah gambar. Nah, kalau ini kan 0 derajat, 90 derajat di sini. Kalau kita putar searah jarum jam, berarti kita putar sebesar 90 derajat. Nah, ini kita putar begini. Nah, ini pas 90 derajat ya. Nah, jadi bisa dilihat pilihan jawabannya ada di B. Nah, ini pilihan jawabannya ada di B. Sama kan? K, N, M, L. Nah, jawabannya yang B. Nomor 26. Gambar pencerminan yang benar adalah, nah ini yang ini udah ketahuan jelas, jawabannya ada di A. Nomor 27. Hasil panen di Desa Makmur selama 5 tahun sebagai berikut. Nah, tahun 2014 hasil panennya 15 ton, 2015 25 ton, 2016 30 ton, dan 2017 20 ton, dan 2018 35 ton. Nah, pertanyaannya, hasil panen padi tahun 2017 sampai 2018 naik sebesar, nah 2018 itu kan 35 ton. Sedangkan 2017 20 ton. Nah, jadi kenaikannya adalah 15 ton. Jawabannya yang D. Nomor 28. Diagram lingkaran berikut menyajikan data tentang jenis makanan kegemaran 60 siswa kelas 6. Nah, ini kita lihat dulu nih. Ini mie ayam dan bakso, belum diketahui ya persentasenya. Ini yang kegemarannya soto 20%. Sate 10%. Nah, bakso. Nah, ini kan seperempat lingkaran ya, berarti dia 25%. Gado-gado.
itu 30%. Nah, untuk mie ayam itu 100% dikurang. Nah, ini kita jumlah semua. 20 tambah 10 tambah 25 tambah 30%. Jadi 100% dikurang 30, 60, 85% sama dengan 15%. Nah, ini jadi mie ayam 15%. Jadi bisa kita hitung. Nah, ini kan siswanya ada 60 siswa ya. Nah, berarti yang gemar makan soto itu 20% dikali 60 sama dengan, nah 20% dikali 60 itu 12. Nah, yang sate 10% dikali 60. Nah, ini 6. 25% dikali 60 juga 15. Nah, ini yang 30% dikali 60 18. Nah, ini mie ayam tadi 15% dikali dengan 60 sama dengan 9. Nah, jadi bisa dilihat urutannya. Yang soto 12 orang, yang sate 6 orang, bakso 15 orang, gado-gado 18 orang, dan mie ayam 9 orang. Nah, ini pilihan yang tepat ada di B. Nah, ini yang B pilihannya. Nomor 29. Nilai tes 10 calon karyawan di sebuah perusahaan sebagai berikut. Nah, banyak calon karyawan yang memperoleh nilai kurang dari nilai rata-rata. Berarti kita cari nilai rata-rata dulu. Nilai rata-rata sama dengan, nah ini jumlah seluruh nilai dibagi dengan banyaknya calon. Nah, berarti ini kita jumlah semua 60 ditambah 60 ditambah 70 ditambah 40 ditambah 50 ditambah 40 ditambah 80 ditambah lagi 30 ditambah 40 ditambah 50 dibagi dengan banyaknya calon, yaitu 10. Nah, ini hasilnya 520 dibagi 10. Nah, sama dengan 52. Nah, ini nilai rata-ratanya. Yang ditanya banyak siswa. Nah, siswa yang nilainya kurang dari 52. Nah, yang kurang dari 52 itu 40, 50, 30 ada. Nah, ini nilai yang kurang dari 52. 40, 50, dan 30. Kita hitung dulu yang 40 ada berapa orang? 1, 2, 3. Nah, yang nilai 40 ada 3 orang. Yang 50 ada 2 orang. Nah, yang 30 ada 1 orang. Nah, jadi siswa yang nilai kurang dari 52 atau kurang dari nilai rata-rata adalah 6 orang. Jawabannya yang C. Yang C, 6 orang. Nomor 30. Nilai ulangan IPA 20 siswa kelas 6 sebagai berikut. Nah, ini modus nilai siswa adalah, nah ini modus nilai siswa yaitu nilai siswa yang paling banyak. Nilai siswa yang paling banyak. Nilai siswa yang paling banyak.
Nah, tinggal kita cek satu-satu. Yang memperoleh nilai 90 itu kita cek 1, 2, 3. Nah, ini ada 3 siswa. Nah, yang memperoleh nilai 60. Kita cek lagi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 5 siswa. Nah, terus yang memperoleh nilai 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini ada 7 siswa. Kemudian 80. Kita cek 1, 2, 3. Nah, yang memperoleh nilai 80 itu ada 3 siswa. Nah, yang belum 50. Nah, ini nilai 50 ada 1, 2. Sudah semua 2 siswa. Nah, jadi modus nilainya ada di sini nih. 7 siswa. Berarti nilainya 70. Yang B, 70. Nomor 31. Alisa menggambar poster dengan judul Sayangilah Hewan dengan skala 1:15. Nah, selisih antara tinggi jerapah dan tinggi orangutan pada poster adalah 10 cm. Jika tinggi orangutan pada poster 6 cm, berapakah cm tinggi jerapah sebenarnya? Nah, nomor 31. Alisa menggambar poster dengan judul Sayangilah Hewan dengan skala 1:15. Selisih antara tinggi jerapah dan tinggi orangutan pada poster adalah 10 cm. Jika tinggi orangutan pada poster adalah 6 cm, berapa cm tinggi jerapah sebenarnya? Nah, ini diketahui skalanya 1:15. Dan tinggi orangutan pada poster. Nah, ini tinggi orangutan pada poster ini 6 cm. Berarti tinggi jerapahnya pada poster adalah, nah ini kan selisihnya 10, berarti 6 ditambah 10 sama dengan 16 cm. Nah, yang ditanya berapa tinggi jerapah sebenarnya. Nah, tinggi jerapah sebenarnya sama dengan, nah ini bisa kita tulis begini. Tinggi jerapah sebenarnya sama dengan tinggi jerapah pada poster. Nah, ini kita ambil yang 16 cm dibagi dengan skalanya 1:15 atau sama dengan 16 dikali dengan 15 sama dengan 240 cm. Nah, ini jadi tinggi jerapah sebenarnya itu 240 cm. Tinggi jerapah sebenarnya sama dengan 240 cm. Nomor 32. Nata mempunyai tali rafia sepanjang 14 meter. Nata menggunakan tali rafia tersebut untuk mengikat 6 kardus besar dan 4 kardus kecil. Nah, setiap kardus besar memerlukan tali rafia sebanyak 125 cm. Nah, setiap kardus kecil memerlukan tali rafia 9,5 dm. Berapa desimeter panjang tali rafia yang tidak digunakan? Nah, ini
Panjang tali rafia yang tidak digunakan. Bisa kita tulis seperti ini. 14 meter dikurang. Nah, ini 6 kardus besar. 6 dikali dengan, dia membutuhkan tali 125 cm. Ditambah dengan 4 kardus kecil. Menggunakan tali 9,5 desimeter. 14 meter dikurang, nah 6 kali 125 itu 750 cm, ditambah 4 kali 9,5 38 desimeter. Nah, ini kita rubah ke desimeter semua. 14 meter ke dm itu 140 dikurang 750 cm ke dm jadi 75 dm. Nah, ini ditambah 38 desimeter. 140 desimeter dikurang 75 ditambah 38, 113 desimeter. Nah, ini jawabannya 140 dikurang 113, 27 desimeter. Nah, jadi jawabannya panjang tali rafia yang tidak digunakan adalah 27 desimeter. Nomor 33. Kakak membeli 1 rim kertas. Kertas tersebut diberikan kepada adiknya 75 lembar. Kakak mengerjakan tugas sekolah menghabiskan 134 lembar. Nah, berapa lembar sisa kertas kakak? Nah, ini kita harus tahu dulu ya, 1 rim itu sama dengan 500 lembar. Nah, jadi sisa kertas kakak adalah, nah ini 1 rim itu langsung kita masukin ya, 500 lembar dikurang dalam kurung yang terpakai ini 75 lembar ditambah dengan 134 lembar. Nah, bisa ditulis 500 dikurang 75 ditambah 134 itu 209 sama dengan 291 lembar. Nah, jadi sisa kertas kakak sama dengan 291 lembar. Nomor 34. Pak Beni mengendarai mobil dari kota A ke kota B dengan jarak 50 km dalam waktu 1 jam. Nah, Pak Beni melanjutkan kembali perjalanannya ke kota C dengan jarak 70 km dalam waktu 1 jam 30 menit. Tentukan kecepatan rata-rata mobil Pak Beni dari kota A ke kota C. Nah, ini kita hitung jaraknya dulu, jarak tempuhnya, atau bisa kita tulis dengan S, yaitu 50 km ditambah dengan 70 km sama dengan 120 km. Nah, ini kita tulis jaraknya dulu ya, jarak waktu tempuhnya itu, atau kita tulis S, 50 km ditambah dengan 70 km sama dengan 120 km. Nah, ini waktu tempuhnya kita tulis T. Waktu tempuhnya itu 1 jam.
ditambah lagi dengan 1 jam 30 menit. Sama dengan 2 jam 30 menit atau bisa ditulis 2,5 jam. Nah, jadi yang ditanya kecepatannya. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Jaraknya 120 km per waktunya 2,5 jam. Sama dengan 120 dibagi 2,5 itu 48 km per jam. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya, kecepatan mobil Pak Beni sama dengan 48 km per jam. 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, sebuah peti berbentuk seperti gambar. Hitunglah volume peti tersebut dalam cm kubik. Nah, ini bangun ini gabungan dari balok dan setengah tabung. Jadi volumenya itu volume balok ditambah volume setengah tabung. Nah, kita hitung dulu volume baloknya. Volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi, 20 kali 14 kali 10. Itu 2800 cm kubik. Nah, lalu kita hitung volume setengah tabungnya. Volume tabung. Volume setengah tabung ya, maksudnya volume setengah tabung. Itu setengah kali volume tabung itu PR kuadrat dikali tinggi. Sama dengan 22/7 dikali. Nah, lihat ini jari-jarinya 14. Ini diameternya 14, berarti jari-jarinya 7. Kali 7 kali tinggi. Nah, tingginya ini sama dengan panjang balok 20 cm. 20. Nah, ini bisa dicoret, bisa dicoret. Ini dicoret, dicoret. Jadi 11 kali 7 kali 20. Ini hasilnya 1540 cm kubik. Nah, jadi volume bangun tersebut adalah, nah jadi kita gabungin aja, 2800 cm kubik ditambah 1540 cm kubik. Nah, ini jawabannya 4340 cm kubik. Nah, ini jawabannya.